Saudara, saya mendengar sebuah cerita dari seorang kenalan di sini bahwa di daerah Adelaide beberapa tahun itu nggak dapat hujan. Jadi selama bertahun-tahun nggak dapat hujan sampai banyak ternak yang mati dan istilahnya tanah itu sangat kering. Padahal mereka tuh hidup di zaman sekarang di mana teknologi itu sudah maju, itu pun nggak bisa ngatasin. Nah, saudara bayangkan kalau kayak Ishak. Nah, secara musim sudah tidak mungkin, nggak kompromi, keadaan tanah juga tidak kompromi, ilmu yang dimiliki pun juga tidak akan menunjang. Kita akan dihadapkan pada kondisi seperti itu, saudara. Saudara sudah lihat sendiri sejak tahun lalu. Kita akan ditaruh pada kondisi di mana saudara tidak bisa mengandalkan lagi pekerjaan rutin saudara. Selama ini saudara merasa aman dengan toko saudara, merasa aman dengan pabrik saudara karena selama ini jalan. Puji Tuhan. Itu berarti saudara mengalami seperti Elia. Di tengah kekeringan Tuhan masih pelihara saudara. Tapi akan tiba juga waktunya bahwa saudara tidak bisa lagi mengandalkan tanah saudara. Tidak bisa lagi ngeliatin ke musim. Bahkan ilmu bisnis, ilmu saudara yang hebat sekalipun pengalaman, nggak bisa lagi saudara terapkan. Mungkin yang dulu saudara bilang, oh kalau usaha ini, ini sukses. Ternyata setelah saudara jalani bubar deh. Tahun 2019 bisnis travel sama tourism wah menjamur, dan bisnis hotel budget semua orang lari ke sana karena mereka melihat prospeknya ini bagus. Siapa yang pernah menyangka bahwa ketika orang mengatakan bahwa prospek dunia travel bagus, hanya dalam waktu setahun kemudian habis. Usaha travel banyak yang kolaps, hotel budget banyak yang hancur. Sekarang Anda mau terapkan apa? Ilmu apa nih? Oh, biasanya usaha gini jalan, belum tentu loh. Saudara, kita akan dihadapkan pada satu sikon. Saudara tidak bisa mengandalkan lagi itu. Saudara butuh mengandalkan yang namanya Tuhan. Seperti Ishak. Saudara butuh mengandalkan Tuhan. Karena ilmu saudara tidak bisa lagi diharapkan. Tanah saudara tidak menjanjikan. Pabrik saudara juga tidak jelas. Toko saudara juga tiba-tiba bisa berubah. Saya cuma ingin ingatkan, tahun 2021 penting banget. Saudara nggak bisa mengandalkan itu, tapi saudara mengandalkan Tuhan. Kalau tahun lalu Tuhan bicara adalah tahun Elia, kisahnya seperti di Elia, di kisah satu raja-raja. Kalau tahun 2021 ini yang saya tangkap akan menjadi tahun Rut, tahun Benyamin, dan tahun Isakar. Saya ingin sharing pada saudara satu nama dulu, yaitu Isakar. Di dalam kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-12, ayat 32, ini penjelasan mengenai Bani Isakar. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang-orang Israel. Orang Israel tuh bergantung banget sama suku Isakar karena mereka punya kemampuan. Menurut saya tuh mereka punya anointing apa? Mereka bisa tahu kapan saat-saat yang baik untuk menjual, kapan saat yang baik untuk beli. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kalau mereka hidup zaman pandemik seperti ini, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu kerjaan apa yang bisa dibikin. Mereka juga tahu bagaimana strategi yang terbaik untuk bisa berhasil. Mereka tahu siapa yang pemimpin yang bakal muncul. Dan mereka tahu mereka harus mengikuti pemimpin yang mana. Makanya salah satu contoh hasil prestasi dari suku Isakar adalah pemimpin wanita itu sangat impossible untuk dilakukan pada zaman itu. Tidak mungkin seorang wanita berdiri sebagai pemimpin. Tetapi kenapa suku-suku di Israel itu akhirnya mendukung Deborah? Karena suku Isakar. Jadi suku pertama yang mengencourage, mendukung untuk Deborah tampil sebagai pemimpin adalah Isakar.
Suku yang lain akhirnya mereka mau tidak mau ngikut. Alkitab menuliskan suku Ruben aja masih enggan-engganan untuk Newport. Kenapa? Karena perempuan. Tapi kenapa suku Isakar bisa mensupport dengan segenap hati? Karena mereka tahu ini maunya Tuhan. Nah, bayangkan kalau suku Isakar hidup sampai zaman sekarang. Tapi yang saya percaya begini, kalau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada suku Isakar pernah terjadi dulu. Oke, saudara bilang, itu kan di perjanjian lama, Bu. Bagaimana di perjanjian baru? Oh, banyak contoh-contoh dari kemampuan suku Isakar itu di perjanjian baru. Contohnya nih saudara, waktu kejadian Anania Safira, mereka bawa persembahan itu disembunyikan, diintit. Mereka langsung, Petrus tuh tahu suku Isakar. Orang bilang ini suku kemampuan marifat. Isakar punya itu. Contoh lain, ketika seseorang diutus Tuhan, temuin, kamu akan menemui seseorang yang begini-begini namanya Saulus, dia ada di jalan ini. Saudara, itu kemampuan suku Isakar, tahu apa yang harus dilakukan dan kenapa melakukannya, bagaimana melakukannya. Itu yang terjadi. Jadi saya cuma menangkap begini, satu kali kemampuan Isakar itu pernah hidup di perjanjian lama. Dan ternyata hikmat Isakar juga ada di perjanjian baru. Kenapa tidak mungkin bahwa anointing atau hikmat yang sama diberikan Tuhan kepada kita? Bayangkan saudara ya, kalau kita punya kemampuan Isakar, asing banget. Kita ini tidak usah bingung, sekarang ini mau kerja apa, tinggal Tuhan mau kerja apa, bikin begini. Saya percaya begini saudara, kenapa Ishak bisa punya hikmat untuk menabur di tanah kering? Padahal satu, dia ini background dari bapaknya itu peternak. Dua, secara kasat mata jelas tanah itu kering dan cuaca tidak memungkinkan. Itu sudah terjadi beberapa tahun. Impossible. Tapi kenapa hasilnya bisa panen 100 kali lipat? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan. Kalau hikmat itu dikasih sama Tuhan, Tuhan yang memberkati. Jadi saya percaya kita butuh anointing of Isakar tahun 2021. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa menerima anointing atau kemampuan Isakar? Kita baca dari doanya Musa. Sebelum dia mati, dia memberkati 12 suku. Di Ulangan 33 ayat 18 sampai 19. Tentang Sebulon ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Saudara, kenapa ini digandeng Sebulon sama Isakar? Karena ternyata di dalam sejarahnya Sebulon sama Isakar ini seperti magnet hubungannya. Jadi Sebulon tuh nempel banget sama Isakar. Dan saya percaya begini, kenapa Sebulon itu nempel sama Isakar? No, Isakar punya hikmat kayak gini ya saudara, mau bisnis apa. Nah, Sebulon itu adalah suku pengusaha kelautan. Jadi mungkin kalau zaman sekarang tuh ekspor impor ikan, semua kekayaan laut seperti itu. Mereka adalah pedagang. Alkitab bilang berbahagialah bersukacita karena perjalanan-perjalanan. Jadi mereka suka traveling untuk dagang ke lautan. Dan di dalam sejarahnya ketika saya baca bahwa hasil dari kekayaan suku Sebulon ini juga mereka berikan juga sebagian. Jadi ini ceritanya mungkin bagi hasil juga, saya nggak tahu pembagiannya gimana, tapi mereka juga mensupport suku Isakar. Jadi suku Isakar ini juga diberkati kaya juga oleh karena banyak juga dari hasil-hasil yang dilakukan oleh suku Sebulon itu diberikan kepada Isakar. Nah, yang saya mau bagikan kepada saudara, bagaimana kita bisa memiliki kemampuan Isakar. Ayat 19 menuliskan, bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Sebab mereka akan mengisap limpahan laut dan harta terpendam di dalam pasir. Alkitab mengatakan suku Isakar ini disebut berbahagia, bersukacitalah karena kemah-kemahmu. Nah, ternyata suku Isakar ini gini, jadi ada suatu suku yang selama ini kita taunya suku Lewi yang dianggap nempel dengan Tuhan. Suku Lewi iya, karena mereka tugasnya itu mengurus semua pekerjaan yang berhubungan dengan bait suci.
Tetapi suku Isakar ini ternyata juga mereka itu yang mendapatkan privilege, hak istimewa, mereka membedah kitab Taurat, mereka mempelajari kitab dalam-dalam. Jadi kerjanya tiap hari itu membedah Alkitab, saudara. Kerja kerasnya membedah kitab, itu pekerjaan utama mereka. Bukan berarti mereka nggak ngerjain yang lain, tapi pekerjaan utama mereka adalah mereka tuh membedah Alkitab, membedah kitab suci. Jadi itu perjanjian lama, job description dari orang Isakar. Dan mereka suka sekali tinggal di kemah-kemah, itu maksudnya mereka suka sekali tinggal di kemah-kemah pertemuan. Mereka suka kemah pertemuan itu apa sih? Tempat di mana Tuhan bertemu dengan umatnya. Yang saya tangkap begini, saudara, kemampuan atau hikmat seperti yang dimiliki oleh Isakar akan diturunkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang suka tinggal di kemah pertemuan, kepada orang-orang yang suka kerjaannya pagi, siang, sore, malam, merenungkan firman, mencari wajah Tuhan, membangun keintiman, suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, suka menyembah, suka melekat dengan Tuhan. Saudara, mintalah karunia Isakar. Dan bagaimana? Ini saat terbaik saudara menggebu-gebu, membakar kembali api, membakar kembali semangat di dalam diri saudara untuk mencari wajah Tuhan. Apalagi dengan lockdown, PSBB, di mana banyak pekerjaan kita diistirahatkan, geraknya lebih slow, lebih lambat. Jadi ini saat terbaik sebetulnya untuk saudara dan saya tuh justru semakin menggempur dalam hadirat Tuhan. Semakin berapi-api mencari Tuhan, semakin getol bedah Alkitab, cari wajah Tuhan, mencari kakinya, tersungkur di kaki Tuhan, menyembah. Dan saya mengajari anak-anak rohani saya mengingatkan mereka satu proyek yang kita pernah lakukan dulu, yaitu every hour with God, setiap jam tuh dengan Tuhan. Dimana beberapa anak tuh sampai masang alarm, saudara. Pokoknya setelah 1 jam, tiap jam alarm tuh dibunyiin, dan mereka menyediakan waktu dimanapun mereka ada untuk komunikasi dengan Tuhan. Kalau mereka punya waktu untuk bisa nyembah, mereka nyembah. Kalau enggak, mereka komunikasi dengan Tuhan. Dan saudara tahu, memang awal-awalnya kelihatan kayak orang gila, tapi setelah lama-lama menjadi kebiasaan, akhirnya ajaibnya kita tuh bisa peka. Nanti saudara dan saya tuh perlu banget ketika masa-masa yang akan sulit ke depan, ketika nanti saudara misalnya mata uang semua berantakan semuanya, enggak karu-karuan. Saudara perlu pimpinan Tuhan, perlu ndak beli mata uang apa yang harus dibeli, misalnya seperti itu. Saudara perlu banget guidance, tuntunan dari Tuhan. Nah, kemampuan Isakar hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak mungkin menjauh dari Tuhan. Tahun 2020 banyak orang menjauh dan kecewa, itu justru malah salah. Sudah tidak ada yang diandalkan, malah lari dari Tuhan. Tambah mampus kita, saudara. Karena itu ini waktunya makin nempel dengan Tuhan kayak perangko, makin getol. Istilahnya terobos, saudara, gempur. Saya berkali-kali suka pakai kata itu, gempur hadirat Tuhan, bombardir hadirat Tuhan. Dan saya percaya kemampuan Isakar akan turun, dan ketika Tuhan memberikan hikmat, Tuhan tiba-tiba mengajari, nak bikin ini, nak buat bikin begini, ambil langkah seperti ini. Dan itu yang akan kita perlukan. Karena itu jangan putus asa, saudara. Bangkitkan semangat saudara hari ini. Ayo sama-sama kita bayar harga. Alkitab bilang salah satu warisan Isakar adalah bukan cuma kelimpahan laut yang dikasih kepada Zebulon, tapi Isakar juga menikmati, tetapi juga engkau akan menerima harta terpendam di pasir. Apa sih maksudnya harta terpendam di pasir? Saya ingat sebuah cerita, seorang teman cerita dia dapat warisan dari papanya. Nah, sebelum meninggal papanya cerita warisannya itu ada di mana? Dikubur di tanah di belakang rumah, yaitu di dalam sungai. Nah, sudah ada tiangnya untuk patokannya. Ternyata digali itu nggak ada. Kenapa? Karena jalan gerak. Sampai hari ini nggak ketemu, saudara. Nah, ini butuh benar kemampuan Isakar ya, saudara ya. Nah, harta terpendam di dalam pasir. Pasir itu sama, di padang gurun itu anginnya besar. Nah, itu ketika angin besar belum terhitung badai, mau Anda kasih tonggak sebagai patokan ya nggak akan ketahuan. Ketika Anda cari di tempat itu yang menurut saudara harusnya ada di situ, nggak ada. Tapi di tempat yang seharusnya tidak ada harta malah ada. Nah, ini loh artinya apa? Nggak bisa diprediksi. Tahun 2021 akan terjadi banyak. Tiba-tiba saudara nggak bisa prediksi,
saudara menemukan harta karun. Sebaliknya ini juga punya pengertian hal yang impossible, yang mustahil-mustahil akan menjadi berkat dan bagian dari orang-orang Isakar. Saya berdoa kemampuan Isakar turun pada kita semua. Karena itu ayo bangkitkan semangat saudara untuk mencari Tuhan. Bangkitkan semangat saudara untuk membangun keintiman lebih lagi. Mungkin saudara sudah intim, tambah lagi, tambah gila. Bila perlu every hour with God. Saya berdoa Tuhan akan menurunkan kemampuan Isakar buat kita semua. Jadi kuat saudara, Tuhan memberkati semuanya.